teman-teman. Selamat malam semuanya. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman sekali lagi ya di episode yang baru, di episode 120. Lumayan panjang perjalanan kita, puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Dan malam hari ini memasuki bulan Agustus, bulan kemerdekaan tentunya. Sabda Yud mengusung tema seputar kemerdekaan. Dan topik malam hari ini teman-teman juga bisa lihat di pojok kiri atas ya. Free but not lost gitu ya. Oke, menarik ya tema topik kita malam hari ini. Tentunya ngebahas topik ini aku nggak mau sendirian, ada kawan-kawanku yang akan menemani dan akan segera join. Dan sebelum lanjut silakan teman-teman memperkenalkan diri dari Kak Anggit, terus Kak Joseph, terus Kak Santi. Silahkan. Kak, iya betul Kak Anggit ya. Aku kok KSI terus ya. Kayaknya KSI mengalihkan duniaku. Silakan Kak Anggit. Halo, perkenalkan aku Anggit. Aku sekarang tinggalnya di Tangerang. Nah, dan aku gabung bersama Sabda Yud untuk diskusi bareng sama Kak Ray, Kak Yosep, sama Kak Santi. Shalom semuanya, salam kenal. Mantap, shalom, mantap. Oke, silakan. Oke, shalom semua. Namaku Joseph, panggil aja Joseph. Ya, aku domisili Solo, kerja di Solo, tapi tidak asli Solo. Mantap. Aslinya ciptaan Tuhan. Silakan Mbak Santi. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Perkenalkan namaku Santi, domisilinya di Solo, saya pelayanan di Sabda. Salam kenal. Mantap, salam kenal semuanya dan salam kenal aku Ray teman-teman. Ya nggak asing lah ya kalau teman-teman sering nonton Sabda Yud, ketemunya ya aku lagi gitu ya. Semoga nggak bosan ya, karena topik kita selalu berganti. Jadi jangan lihat orangnya tapi topik diskusinya karena selalu menarik. Oke, kalau kita sudah berkenalan dengan para guest kita ya. Kita mau juga kenalan dengan acara kita yaitu Sabda Yud. Siapa tahu teman-teman di rumah baru pertama kali join. Jadi aku mau jelaskan sedikit tentang Sabda Yud. Sabda Yud adalah acara ngobrol bareng, diskusi bareng melalui platform Instagram dari Yayasan Lembaga Sabda tentunya, yang akan ngebahas topik-topik yang relate dengan anak muda maupun yang jarang dibahas di kalangan anak muda. Itu sesuai dengan visi kami, yaitu mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Itu sekilas tentang Sabda Yud, teman-teman. Enjoy malam hari ini. Nah, malam hari ini teman-teman, kita akan ngebahas tentang kebebasan. Nah, karena kebebasan tuh sering sekali didambakan semua manusia kan, termasuk kita gitu kan. Kita kalau bisa maunya sebebas-bebasnya, bebas berkata, bebas melakukan, dan apapun lah, pokoknya bebas gitu aja gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya apakah Alkitab itu menyarankan seperti itu, atau apa yang Alkitab katakan tentang kebebasan? Kita diskusikan ya. Jadi teman-teman stay tune sampai akhir karena ini akan menarik dan akan memberkati kita. Harapannya demikian. Oke, kita langsung aja. Sebelum mulai diskusi, alangkah lebih baiknya kita mulai dalam doa terlebih dahulu. Kak Anggit boleh memimpin kita dalam doa? Silakan Kak Anggit. Yuk, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh ada bersama-sama untuk berdiskusi bersama di Sabda Yud ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memimpin acara diskusi ini ya Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir dengan segala baik tanpa kurang satu apapun. Dan Tuhan berkati Kak Yosep, Kak Ray, dan Kak Santi, dan juga Anggit ya Tuhan yang akan berdiskusi di malam ini. Biarlah Tuhan berkati setiap bibir mulut kami ya Tuhan, pikiran kami, hati kami ya Tuhan, untuk berbicara, untuk berdiskusi hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, yang memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan berkati ya Tuhan setiap teknis yang ada, alat media yang kami pakai beserta juga dengan jaringan, Tuhan lancarkan agar tidak nge-lag ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kemuliaan nama-Mu selalu dinyatakan dalam kehidupan kami. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Thank you Kak Anggit. Nah teman-teman, kalau kita ngobrol tentang kebebasan atau ngomong soal kebebasan ya, kita sering mengartikan kebebasan itu sebagai sebuah hal yang tidak terikat pada aturan-aturan tertentu.
Kalau kita bicara soal itu kan pasti itu ya yang terbersit ya. Tapi sebenarnya kata bebas nih punya banyak arti gitu kan. Dan sering sekali harus ada konteksnya untuk mendapatkan arti yang sebenarnya gitu kan. Nah sekarang kita coba diskusikan beberapa kata nih yang mengandung kata bebas gitu ya. Biar nanti kita bisa simpulkan arti bebas yang sebenarnya gitu kan. Nah kita mulai dari yang pertama dulu ya. Negara yang bebas. Kira-kira menurut teman-teman seperti apa itu? Silahkan. Aku ya, Kak. Nah, jadi kalau menurut aku negara yang bebas itu negara yang sejahtera, yang dimana rakyatnya sejahtera, pemerintahannya juga, nah dan juga pengurangan daripada angka kemiskinan dan juga pengurangan daripada pengangguran yang ada di negara tersebut. Itu menurutku. Menarik. Ya, oke, aku nambahin ya, setuju dengan Kak Anggit gitu. Bagi aku juga negara yang bebas itu negara yang merdeka gitu. Jadi kalau merdeka berarti dia nggak ada di bawah kendali atau nggak dijajah sama pihak lain gitu ya. Jadi kalau mau ngurus-ngurusin negara-negara sendiri itu ya bebas, mau bikin undang-undang sendiri, mau apa milih pemimpin sendiri gitu ya. Jadi memang kayak punya hak gitu untuk dirinya sendiri gitu. Ya, oke. Kalau bagiku negara yang bebas ini negara yang lebih ke arah demokratif sih bebasnya. Apalagi sebagai anak muda juga ya, merasa bahwa kebebasan yang harusnya dipunya anak muda ini ya kayak pembebasan jam malam mungkin kan. Tapi enggak, lebih ke arah positifnya, jangan diambil negatifnya teman-teman. Ya, sepakat sih. Kalau bicara soal negara yang bebas memang kurang lebih seperti itu gitu ya. Di mana berarti negara itu nggak dijajah, nggak diperbudak negara lain gitu kan, yang bisa menentukan aturannya sendiri dan menentukan nasibnya sendiri juga arah negaranya mau dibawa kemana gitu ya. Tapi ada juga arti kata bebas yang lain yang kayaknya agak berbeda nih dari maknanya, kayak bebas asap rokok contohnya gitu ya. Itu kan kayaknya bukan berarti asap rokok bisa bebas di situ kan, malah justru tidak ada asap rokok gitu kan. Nah itu gimana teman-teman mengartikan bebas yang kayak gitu gitu, karena ada bebas-bebas yang lain yang artinya serupa yang justru nggak bebas gitu ya, padahal tulisannya bebas gitu. Gimana nih menurut teman-teman? Oh, Ayo siapa yang aku ya, Kak. mantap. Semua ngajeng. Silakan mau duluan siapa? Kalau menurut aku sih sama ya, kayak contoh mungkin kota yang bebas polusi bukan berarti polusinya tuh harus bebas di kota tersebut sampai pada batuk-batuk, sampai pada kesehatannya itu pada menurun, ya enggak. Tapi kota yang bebas polusi itu yang benar-benar kayak asri, sejuk, ya kan, yang enggak ada kayak apa asap-asap yang membuat kita sampai batuk-batuk, sampai lemes kayak gitu sih. Oke, aku juga mau nambahin. Ini aku lebih kecilin sih lingkupnya ke area kampung. Ya, aku sering nih di kampungku sendiri ada tulisannya itu bebas pengamen. Apa arti pengamennya bebas masuk? Enggak juga gitu kan? Artinya itu kan malah sebaliknya. Pengamen malah jangan masuk gitu. Kamu nggak diizinkan di sini teman. Ya gitu sih. Ya, nambahin juga, iya sih, apa ngalamin juga yang tadi di-sharingkan Joseph gitu ya. Bahkan apa namanya bebas pengamen itu banyak banget gitu. Terus ada bebas-bebas yang lain yang sebenarnya itu kita malah nggak bebas gitu, karena kan apa namanya kayak ada yang ya kayak ada aturan gitu sebenarnya gitu kan, bebas pengamen gitu ya. Berarti kan memang ada aturan dia nggak boleh masuk gitu ya. Ya cuman aku tuh dapetin bebas yang dalam artian tuh beneran bebas gitu, dalam artian nggak dikenai sesuatu, bebas ongkir. Mama ini. Iya itu kan juga mengandung bebas gitu, dan kan sebenarnya juga ya itu ya akhirnya nggak bayar gitu ya, nggak dikenai gitu. Terus bagian Bebas yang kecil lagi. menguntungkan ya, Kak. Nah, Ya, bebasnya cenderung menguntungkan kata Kak Anggit gitu ya. Dan itu memang jadi fakta sekarang gitu. Artinya kan seperti yang gue bilang tadi ya, bebas itu kayaknya harus ada konteksnya untuk dapat artinya. Kalau dia berdiri sendiri kayak seolah-olah
jadi bola liar aja, bisa ditafsirkan ke kanan dan ke kiri. Tapi kalau ada konteksnya, ternyata kita dapat nih bahwa bebas tuh nggak selalu yang free, bener-bener terikat, tidak terikat gitu ya. Tapi justru sebaliknya gitu kan. Dan ini ada satu pendapat dari kawan kita Kak Iren Listiopia. Menurutku kata bebas malah lebih condong tergantung pribadi yang menangkapnya seperti apa. Wah, ini nih. Meski sama kata, selalu ada makna karena beda isi pengertian. Ya, sepakat sih tentunya. Seperti yang aku bilang tadi, ada konteks yang menjelaskan kata bebas itu sendiri. Jadi menurut kalian nih teman-teman, apa sih arti bebas secara umum gitu? Kalau ada kayak ya kita contohkan tadi ada dua makna yang berbeda. Kalau menurut kalian apa nih kata bebas secara umum nih? Siapa mau jawab? Silahkan. Ngacung semua. Oh enggak, kali ini Kak Anggit doang. Aku ya. Oke. Nah, jadi kalau menurut aku kebebasan itu muncul justru karena adanya aturan. Nah, ada aturan yang membatasi sehingga orang itu pengen bebas karena tidak ingin dibatasi. Nah, karena aturan tersebut sehingga orang tuh menciptakan yang namanya kebebasan. Kebebasan itu juga sebagai bentuk perlawanan bahwa aku tidak mau dikekang, aku tidak mau dibatasi, aku tidak mau dikontrol, aku ingin hidup bebas untuk melakukan apapun yang aku suka. Nah, kayak gitu. Nah, karena kebanyakan orang seperti itu ya. Nah, kenapa sih banyak orang itu selalu mendambakan yang namanya kebebasan? Ya, menurut aku ya, kenapa kok setiap ya kebanyakan orang ya itu mendambakan kebebasan itu yang pasti karena dia itu nggak suka dikontrol gitu ya, nggak suka dibatasin gitu ya. Apalagi kalau anak-anak muda gitu ya, anak-anak remaja. Kalau masih kecil sih aku pikir kayak kurang ini ya, kurang begitu ngerti gitu ya. Udahlah nurut sama ortu gitu. Tapi nanti begitu menginjak remaja kayak, wah ini kok apa-apa diatur gitu ya. Udah mulai nih, udah mulai berontak gitu. Jadi ya aku pikir ada kecenderungan sih memang tidak suka dikontrol gitu aja sih. Oke ya. Oke, Kak Yosep. Ya, aku mau nanggepin kalau tadi kata Mbak Santi kan eh, kebebasan. Kenapa ingin bebas? Karena kan ada konteks negatif di belakangnya. Kalau aku malah di sini lebih ke arah ini. Kenapa orang ingin bebas? Karena sebenarnya orang ini pernah ditekan terlalu keras. Mungkin entah hukum, entah aturan rumah misalnya. Kalau sebagai anak ya, memposisikan sebagai anak. Ada tekanan rumah yang terlalu keras sehingga aku mau bebas, aku mau kayak siapa? Teman-temanku di luar sana gitu yang kita lihat, wah mereka lebih bebas nih, sering keluar rumah misal atau gampang-gampang main dan sebagainya gitu. Itu sih dari gue. Ya, kalau berbicara tentang kenapa manusia mendambakan sebuah kebebasan, menurutku ada sisi manusianya sendiri gitu, di mana kita tuh diciptakan dengan adanya free will gitu kan, punya kehendak bebas gitu kan. Sejak awal kan Allah menciptakan manusia dengan menempatkan pohon dan ada pilihan, yang ini jangan dimakan gitu kan, yang buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, disitulah manusia diberi pikiran, akal untuk memilih mau taat atau enggak gitu kan. Dan ya ketika ada aturan, ya nyatanya manusia memilih yang untuk tidak taat karena lagi-lagi gitu ya pengen bebas gitu. Nah, jadi mendambakan kebebasan itu kayaknya memang bawaan lahiriah gitu ya, menurutku ya, ketika manusia diperhadapkan dengan sebuah pilihan yang cenderung memilihnya pasti yang menguntungkan, dan ya itulah kebebasan gitu ya, di mana orang memilih sesuai kehendaknya sendiri. Itu sih. Ya, aku nambahin ya. Hmm, Kalau kalau sering apa kita pas sekolah itu kan ada pelajaran sejarah gitu kan. Apalagi kalau udah ngomongin negara-negara, masalah pembebasan, masalah penjajahan gitu-gitu tuh aku jadi keinget gini. Padahal kalau suatu negara itu sudah mendapatkan kemerdekaan gitu ya, kebebasan itu kan sebenarnya bukan bukan cuman itu aja, tapi di balik itu kan sebenarnya ada tanggung jawab tuh untuk bisa menata lagi negaranya, untuk bisa pokoknya ada tanggung jawab di balik kemerdekaan itu. Nah, cuman kadangkala itu kan kalau kebebasannya itu disalahgunakan, nah itu tuh kayak kecenderungannya jadi loh
kok pemimpinnya diktator sekali nih loh, kok pemimpinnya malah mementingkan diri sendiri dan macam-macam gitu ya. Lalu akhirnya kan banyak tuh muncul gerakan-gerakan yang akhirnya gerakannya itu malah menuntut kebebasan loh. Kayak aneh gitu ya, sudah diberi kebebasan, disalahgunakan, akhirnya ada gerakan menuntut kebebasan lagi. Jadi kak circle yang nggak pernah selesai gitu. Jadi aku pikir ada menariknya gitu ya. Jadi pertanggungjawaban di balik kemerdekaan atau kebebasan itu pun penting gitu. Ya. Ya, aku juga mau nambahin dikit. Berarti itu nggak lepas dari sisi ini ya, ego manusia ya secara naluriah memang. Karena kan kalau yang aku ambil di sini, kita udah dikasih kemerdekaan nih sama negara. Ini kamu bebas. Kita negara demokratis juga. Tapi ya itu balik lagi ada beberapa mungkin keserakan manusia juga kebebasan itu dipakai untuk menekan itu tadi yang sempat aku bahas. Jadinya kan seperti benar kata Mbak Santi itu lingkaran setan ini akan terus berlanjut sampai nanti kalau nggak ada penengah di situ. Jadi nggak akan pernah Ya, berakhir ya, Kak. Ya, aku tambahin sedikit ya. Kalau bicara soal ego, kayaknya dari sisi kita juga mendambakan kebebasan itu untuk sebuah kebanggaan gitu ya. Ketika kita bisa lepas dari sesuatu dan bebas melakukan ini itu kan ada kebanggaan tersendiri ya. Tentunya kita pasti pernah merasakan hal itu ya. Oh, kita bebas gitu ya. Kita lolos dari operasi polisi Semeru gitu ya. Kita bebas gitu ya. Itu ada kebanggaan tersendiri gitu ya. Jadi memang dari sisi-sisi itu bisa dalam tanda petik mewajarkan. Ini bukan aku belum bicara soal benar atau salah dulu ya, tapi ada sisi kebanggaan yang timbul gitu ketika seseorang bisa menerapkan kebebasan untuk dirinya sendiri. Itu sih. Oke, siap. Oke, aku juga mau nanggapin juga sih. Jadi malah kalau aku sih jadi timbul pertanyaan gitu ya. Eh, Terkait kebebasan ini tadi kita ambil contoh ada bebas rokok, bebas asap lah, polusi, terus bebas dari polisi lah. Nah, tapi kalau aku mikir-mikir, kebebasan yang kita bahas dari tadi ini malah ditimbulkan dari sesuatu. Nah, secara otomatis kita nggak secara otomatis bebas dong, kita masih terikat, nah, kita masih tergantung pada apapun. Nah, menurut dari teman-teman, apakah kita memang benar-benar bebas sebebas-bebas itu dalam harfiah bebas, atau malah masih ada pengikat di situ? Ya, oke ya teman-teman, kalau bicara benar-benar bebas gitu ya, dari contoh-contoh yang kita berikan aja, kita tahu bahwa kita itu nggak benar-benar bebas gitu kan. Seperti tadi, contohnya bebas asap rokok, di situ aja kita bebas asap rokok, tapi kita terikat dengan aturan yang lain untuk tidak merokok gitu kan. Nah itu kan jadi bebasnya tidak benar-benar bebas atau dalam hal lain, contohnya mungkin kita bekerja gitu ya, kita bebas memilih pekerjaan, tapi di saat yang bersamaan kita juga terikat dengan aturan yang lain ketika memilih pekerjaan tertentu, mungkin aturan pajak atau aturan-aturan untuk mendirikan perusahaan tertentu, itu kan tetap ada terikat aturan. Nah oleh sebab itu aku simpulkan bahwa kesimpulan sementara ya, ini jangan aku simpulkan terus kalian nggak berpendapat juga ya, jangan ya. Ini kesimpulan sementara kalau ya tidak ada manusia yang benar-benar tidak terikat terhadap apapun maupun siapapun, itu sih. Aku ya, Kak. Jadi kalau menurut aku kita nggak pernah benar-benar bebas. Yang dalam artian kalau kita benar-benar bebas berarti satu aja, kita pasti hilang arah atau pasti kita melakukan hal-hal yang tidak disukai atau tidak menyenangkan pribadi kita atau mungkin pribadi orang lain. Nah, dalam artian pasti ada dampak buruk yang kita lakukan karena kebebasan yang kita pilih. Karena dia namanya aturan, pastilah yang namanya aturan itu pasti ada kebebasan, tapi kebebasan yang bagaimana dulu kayak gitu.
Ya, aku nanggepin juga yang ini ya punyanya Kak Anggit gitu ya. Ya kalaupun ada kebebasan, ada aturan ya aku pikir tetap ini ya tetap ada tanggung jawab gitu di belakangnya gitu nggak bisa apa nggak bisa sesuka hati gitu ya itu sih terus juga apa namanya aku tadi tuh kepikiran ini ya kalau dalam konteks Kristenan gitu ya dalam konteks iman Kristen tuh sebenarnya kan di Alkitab itu juga sudah dibahas gitu ya di Matius 6 ayat 24 kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan gitu. Aku pikir ini kayak kayak kenceng banget gitu yang ngomongin kita itu nggak bisa pilih dua-duanya gitu. Jadi kalaupun kita beneran bebas dari kedua-duanya nggak pertama nggak bisa, kedua pasti kita harus ini harus terikat sama salah satu gitu. Kalau kita nggak terikat sama tuan yang satu, berarti akan terikat sama tuan yang dua gitu. Jadi kalau ngomongin masalah kebebasan itu nggak bisa kita cuman ada dua opsi. Kamu mau bebas atau mau terikat itu enggak gitu. Tapi lebih penekanannya sih kamu akan terikat sama yang mana gitu. Nah itu sih. Jadi benar-benar nggak akan bisa bebas gitu. Ya, kebebasan tuh adalah suatu yang terikat kayaknya ya, nampaknya gitu ya. Ketika kita bebas berarti kita mengikat ya. Kayak ya bisa dibilang kebebasan tuh relatif mungkin ya dalam tanda petik ya. Sebelum berbicara tentang Alkitab ya. Tapi kalau Alkitab kan mutlak ya, bukan relatif ya. Tapi kalau bicara soal hal umum gitu kayak kebebasan kan kayak relatif ya. Ya contohnya kita menolak Tuhan pun gitu, kita bebas dari aturan Tuhan, dari aturan Alkitab, tapi dari hukum alam kita tetap terkena gitu ya, tetap tetap ada dampaknya gitu. Dari hukum moral juga, hukum bermasyarakat kita juga tetap terikat pada itu gitu ya. Jadi ya relatif lah gitu ya menurutku ya. Gimana menurut teman-teman? Ya, ngebahas soal relatif, ya memang kebebasan ini nggak bisa secara harfiah digamblang, wah aku bebas gitu, aku bisa hidup sendiri anggapannya. Jangankan sama Tuhan deh, kita kita nggak ketemu orang, kita nggak terikat sama orang lain pun susah gitu hidup kita sendiri. Mulai dari misal kita mau makan, kita masih keterikatan dengan makanan. Makanan diolah sama siapa? Orang lain. Kayak gitu. Jadi ya nggak bisa kita bener-bener bebas. "Ah, I'm free, aku mau ngelakuin apa aja, lari-lari keluar." Ada tetap ada. Ya itu tadi kata Mas Rio, itu hukum alam. Ada hukum alam di situ. Kayaknya yang benar-benar bebas orang ODGJ deh ya. Itu kayak bebas kali. Bener-bener. Ya, Yakin tadi Rey, itu silakan. yakin itu bebas tuh. Kan kalau kita pikir-pikir kita cuman diem aja itu kita udah terikat loh. Terikat sama Wah, oksigen. Kita kalau nggak ada oksigen ya mana bisa gitu. Maksudnya ya untuk hal-hal seperti itu aja tuh sebenarnya kita udah terikat gitu ya. Udah punya ketergantungan gitu ya. Bayangin kita nggak ketergantungan sama oksigen. Bahkan hal yang nggak kita sadari aja kita udah terikat gitu ya. Jadi apalagi kalau kalau udah ngomongin misal ranahnya rohani gitu ya, kadang kita juga nggak lihat, tapi ternyata kita terikat. Terikat sama iri hati, terikat sama hal-hal lain yang nggak baik gitu ya. Jadi aku pikir tetap sih manusia itu nggak bisa beneran nggak terikat sama apa-apa. Ya karena kita juga makhluk sosial ya pastilah itu tadi udah dimention sama Joseph ya pasti kita akan bersinggungan sama orang lain. ya sederhananya memang kalau kita sadar siapa kita gitu ya, kayaknya nggak mungkin deh kita bebas gitu ya. Sayangnya memang banyak sekali manusia yang nggak sadar gitu kan. Nah, manusia tuh lupa daratan gitu ya istilahnya, sehingga berharap sebuah kebebasan. Nah, menurut kalian nih, apa sih yang menyebabkan manusia berpikir demikian gitu kan? Maksudnya berpikir bahwa dirinya bisa bebas, ya mirip seperti mendambakan kebebasan sih. Tapi kalau tadi kan mendambakan ini lebih kepada mengapa selalu alasannya gitu, apa yang menyebabkan gitu kan. Nah, kalau kita merujuk ke Alkitab kan dosa gitu kan, penyebabnya gitu, sehingga dosa itu terus mengikat berharap sebuah kebebasan keterjauhan dari Allah gitu. Apakah memang dosa itu alasan yang mutlak atau alasan yang mendasar menurut teman-teman? Silakan. Ya, aku ingat belum lama ini kan juga
PA gitu ya dengan kitab Kejadian gitu. Ya aku pikir dosa itu memang kayak jadi sumber utama gitu. Kenapa kok orang itu juga ini ya apa namanya selalu pengen bebas gitu ya. Cuman kan kalau itu terkait dosa ya pasti bebasnya itu bebas yang bukan bersama Tuhan, tetapi bebasnya justru pengen menjauh dari Tuhan gitu. Jadi ya keinginannya itu kayak selalu pengen melakukan hal-hal yang nggak baik gitu. Jadi keterikatannya itu keterikatan pada hal yang nggak baik gitu. Kalau itu memang apa namanya dari karena dosa gitu. Ya, oke teman-teman. Eh, kalau dari pendapatku pribadi, apakah dosa itu mendasari keinginan untuk bebas? Sebenarnya enggak juga malah. Karena apa? Eh, keinginan keinginan manusia, kan manusia diciptakan Tuhan untuk berpikir. Nah, keinginan untuk berbuat seenaknya sendiri, anggapannya kan gitu, itu by product atau produk dari Tuhan ngasih kita kewenangan untuk berpikir, ya bertindak bebas gitu, kebebasan itu tadi. Nah, karena Tuhan udah kasih kebebasan, ya kita mikir, wah aku harusnya ngelakuin ini, nggak masalah nih. Karena akhirnya ada pola-pola pikir kayak gitu tuh. Nah, ini jadi menarik nih kalau kita boleh perdalam. Sebetulnya menurut kalian kehendak bebas sih baik gak sih? Atau kayaknya Allah salah deh memberikan kehendak bebas kepada manusia yang justru membuat manusia tuh cenderung pengen bebas sebebas-bebasnya, bebas dari Allah. Menurut Kak Angkit mungkin ada tanggapan kehendak bebas nih bagus gak sih? Oke Kak, kalau menurut aku ya kalau kehendak bebas itu tergantung dari pribadi kita ya, kembali ke diri kita. Karena ada ayat Alkitab di kalau nggak salah di Yeremia 4 ayat 22 itu di situ Tuhan bilang bahwa kita itu pintar berbuat jahat sedangkan kita itu bodoh untuk melakukan hal yang baik. Nah, jadi di situ tuh kayak kita punya Tuhan berikan kita kehendak untuk melakukan apa. Kalau kita mau melakukan hal yang baik, ya berarti otomatis kita melakukan hal yang baik, hal yang menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Tapi kalau hal yang buruk yang kayak kita ingin lepas daripada daripada aturan-aturan yang Tuhan udah buat, ya otomatis kita pasti cenderung untuk melakukan hal yang jahat karena kayak Tuhan tuh udah berikan kita pilihan. Kamu mau melakukan apa? Dampak yang baikkah atau dampak yang burukkah kayak gitu. Gimana? Yang lain? Karena menarik nih, kehendak bebas selalu jadi isu yang menarik dalam khususnya teologi ya. Ya. Ya, aku nambahin dikit gitu ya. Jadi aku mundur dari hal yang pertama gitu. Jadi ketika Allah itu menciptakan manusia, itu kan sebenarnya segambar dan serupa dengan Dia gitu ya. Kalaupun itu diberi kehendak gitu ya, diberi satu kebebasan, itu sebenarnya kebebasan untuk manusia itu bisa berelasi dengan Tuhan gitu, bisa dengan leluasa gitu ya. Sebenarnya itu gitu yang aku tangkap ya, tetapi ya karena ada dosa itu tadi tuh akhirnya kayak jadi bergeser gitu kebebasannya atau keleluasaannya itu bukan lagi untuk berelasi dengan Tuhan secara harmonis, enggak lagi, tapi justru malah pengen lepas gitu dari Tuhan. Itu sih yang aku pikirkan sih. Ya, aku ya teman-teman. Ya, seru juga sih ngebahas kehendak bebas ini salah apa enggak? Tadi Kak malah sempat mention Tuhan salah nggak sih? Wah itu bahaya mas. Tuhan nggak pernah salah gitu. Tuhan Ya, nggak pernah benar. karena apa yang Tuhan sudah tetapkan itu kan baik. Cuma kenapa turnovernya? Kenapa kehendak bebas ini sering dikaitkan dengan hal yang jelek? Ya karena asalnya dari si Hawa ini ke goda ular. Artinya jatuh dalam dosa, efeknya sampai sekarang, apapun yang kita perbuat, condongnya pasti ke arah sana. Pada dasarnya sih, Tuhan memberi kehendak bebas itu bukan hal yang salah. Nggak ada Tuhan keliru, nggak ada ceritanya kayak gitu. Agak keras sih. Ya, ini sebetulnya untuk memantik dan memancing kita sih untuk berdiskusi dan berpikir gitu. Apa sih yang menyebabkan kita selalu pengen bebas dari Allah gitu kan? Apakah kehendak bebas itu sendiri atau ternyata kitanya gitu ya? Ternyata
dari teman-teman pun ternyata kita bisa simpulkan gitu kalau bukan kehendak bebasnya yang salah tapi kita gitu. Dan ya seperti yang ku bilang tadi, ternyata dosa itulah yang membuat kita terus terikat dan menyalahgunakan kebebasan gitu kan. Aku ingat juga ya kita lah ketika kecil gitu kan, anak bayi gitu ketika melakukan kesalahan, atau bukan, jangan bayi banget sih, balita lah, pasti sudah bisa berbohong gitu tanpa harus diajari gitu kan, atau sudah bisa merengek untuk meminta sesuatu dengan modus-modus tertentu gitu tanpa harus diajari berbuat jahat. Nah ini kan berarti menunjukkan kayaknya yang tadi dimention Mbak Santi, gambar dan rupa Allah itu benar-benar rusak ya, sehingga merusak kehendak bebas itu sendiri gitu kan, sehingga merusak kebebasan itu sendiri. Nah, menurut kalian gimana nih? Seberapa memang se-damage itukah kehancuran dari kehendak bebas atau dari dosa itu menghancurkan kita? Ya, menurut aku iya ya, kalau memang itu gambar apa namanya, gambaran dirinya juga sudah rusak gitu ya. Aku pikir ya itu, jadi kebebasannya itu justru kebebasan yang pengennya itu menjauh dari Tuhan gitu. Dan aku pikir justru ini ya, ini kalau sudah menjauh dari Tuhan berarti itu kan bakalan hilang arah tuh, bakalan tersesat tuh, nggak mungkin nggak tersesat gitu ya. Kalau mau menyadari loh ya, tapi kan memang kadangkala tuh orang sudah bebas, sudah menikmati kebebasannya yang mungkin nggak baik gitu, malah kadang nggak nyadar gitu kalau udah tersesat. Tapi kalau orang yang sadar pasti dia tahu dia itu, oh aku kok udah hilang arah ya, aku kok tersesat ya gitu. Jadi kebebasan itu pun juga bisa membawa orang tersesat gitu ya, kalau memang dia tidak di track yang benar gitu. Siapa dulu? Silakan, silakan. Ladies first ya, ladies first. Oke, kalau menurut aku sih sependapat ya sama Santi, karena manusia itu ketika dia udah tahu bahwa aturan ini, ada nggak sih yang pernah dengar bahwa aturan itu dibuat untuk dilanggar? Pernah dengar nggak sih? Kayak aku pernah dengar kalau aturan tuh dibuat untuk dilanggar. Jadi kayak karena keinginan kita tuh kuat sekali, kayak contoh ya, kita dilarang untuk melakukan hal yang ini, tapi kayak hati ini kayak pengen banget untuk coba, kayak kenapa sih dilarang. Nah kita coba, karena kita udah mencoba kayak wah ternyata nggak masalah, kayak oh kayaknya nggak ada hal apa-apa yang terjadi, jadi kita terus lanjut terus, kayak tanpa sadar kita tuh udah jauh banget dari Tuhan. Nah tapi kalau kita punya kesadaran penuh bahwa wah ternyata aku tuh udah jauh nih dari Tuhan, wah ternyata aku tuh udah melakukan dosa yang benar-benar menyakiti hati Tuhan atau mendukakan hati Tuhan gitu, kayaknya aku harus cepet-cepet balik kayak gitu. Karena kalau dosa itu kayak sebuah bungkusan kado yang bagus tapi dalamnya tuh kayak wah nggak bagus banget, kayak zong gitu loh, kayak kita udah pesen paket yang kayaknya bagus nih, kayak tampak luarnya tuh kayak bagus, pas buka wah kayaknya nggak sesuai dengan foto, nggak sesuai dengan deskripsi kayak gitu. Di retur kira-kira bisa nggak ya? Ya Pak, Joseph silakan tadi. Ya, kalau dariku ya, apakah itu sedemes apa ya? Aku lebih mention ke situ, sedemes apa kita setelah jatuh dalam dosa. Ya, bagiku kita nggak hanya damage lagi, kita lebih ke udah jadi debu. Karena apa? Kita dari awal disediakan sama Tuhan, kita semirip mungkin sama Tuhan, kita otomatis tahu, oh ada rencana Tuhan seperti ini. Ketika itu rusak, ya seperti tadi udah dimention Kak Anggit sama Mbak Santi, kalau kita hilang arah, oke kita bener bebas, tapi kita hilang arah, kita nggak tahu mau ngapain, kita nggak mau gimana, akhirnya apa? Timbunlah masalah-masalah yang mungkin teman-teman di rumah juga ketika baca Alkitab temu gitu loh, membuat ilah lain, mereka merindukan satu yang disembah tapi nggak tahu siapa, karena sosok ini udah hilang gitu loh. Gambar Tuhan yang asli yang benar itu gimana sih? Itu sih efeknya sejauh itu teman-teman. Ya, tadi menarik yang Mbak Santi sampaikan, perlu kesadaran gitu.
Nah, itu yang sering jadi masalah gitu kan. Ketidaksadaran kita bahwa kebebasan kita tuh sebenarnya terbatas gitu kan. Nah, menurut kalian juga nih, kita terus diskusi aja nih. Gimana sih cara menyadarkan itu? Kita tahu nih, secara teori kita gambar dan rupa Allah gitu kan. Banyak orang Kristen yang tahu hal itulah. Aku rasa anak-anak muda juga pasti khotbah di youth gitu sering dimention juga kita tuh kalau temanku pernah bilang masterpiece-nya Allah gitu ya. Jadi ya itu ternyata nggak cukup menyadarkan gitu. Kalau dari kalian adakah titik yang banget gitu untuk sadar gitu? Apakah harus Tuhan sendiri yang sadarkan atau gimana nih menurut kalian? Silakan. Siapa Ya, mau jawab? Yo, silakan. ya ini menarik ya karena juga berkaitan dengan yang aku pernah lakukan. Aku pernah misi di pelayanan mahasiswa. Ya cukup menarik melihat orang-orangnya yang udah tua-tua ini ya punya pergumulan masing-masing. Nah, terkait titik di mana aku bisanya menyadarkan mereka bahwa ini loh Tuhan yang benar yang bisa pulihkan hidupmu bla bla bla. Ya, lebih ke ini sih. Tuhan kan kasih hikmat. Ya, kita udah tahu bersama bahwa hikmat itu nggak serta-merta dikasih Tuhan, tapi kita dapat sendiri, kita usahakan. Nah, kalau dari aku lebih suka untuk fellowship. Fellowship dalam arti ini bukan serta-merta aku nginjili orang, terima Yesus bukan. Aku lebih bisa ajak mereka secara pribadi, ayo makan, ayo kita main keluar gitu. Ngobrol di kampus di mana. Nah, di situ eh aku secara pribadi mulai dekat sama mereka. Oh, mereka pergumulan masing-masing dari mereka kayak gini. Di situ aku bisa masukin pelan-pelan kayak kita ngelempar kerikil ke sepatu orang itu. Tuh. Ini Tuhan Yesus kayak gini, Tuhan Yesus baik. Nah, di situ bisa jadi turn over bagi mereka. Mungkin mereka saat itu, oke, aku belum mau terima Tuhan. Tapi mereka tahu, at least tahu. Oh, kebaikan Tuhan kayak gini. Oh, Tuhan nyatakan kayak gini. Itu sih. Pelan-pelan, nggak harus secara langsung kayak orang-orang di luar sana yang agresif. Rebuke, terima Yesus. Wah, orang-orang jadi defensif. Wah, apa ini? Itu sih. Ya. Kalau aku tambahan aja, ya sependapat juga sih sama Kak Yosef, karena pasti kalau orang yang dia udah melakukan dosa, dia yang udah jauh tuh pasti ada intimidasi kayak kamu tuh nggak berharga, kamu tuh nggak mulia. Karena aku juga pernah merasakan hal itu ya, dimana aku tuh kayak merasa aku nggak berharga, aku tuh nggak berguna, aku tuh nggak ada apa-apanya gitu. Nah, tapi seperti yang tadi di poin 3 bahwa kita tuh nggak benar-benar bebas, kita pasti bergantung sama orang lain, yang dimana pasti ada orang yang akan menyadarkan kita bahwa kamu tuh berharga, kamu tuh mulia di mata Tuhan, kamu tuh hanya perlu 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 kembali sama Tuhan. Tuhan tuh justru lagi nunggu kamu untuk datang kayak gitu. Jadi hal-hal itu yang membuat aku tuh kayak, oh ternyata aku tuh berharga, aku tuh mulia. Jadi hal-hal yang kecil seperti itu kita bisa kembali. Kita pasti menyadari bahwa oh ternyata Tuhan nunggu kita, walaupun menurut pandangan dunia kita tuh udah rusak, kita tuh udah nggak bisa diperbaiki lagi. Tapi ada orang yang orang-orang terdekat atau orang-orang yang Tuhan kirim buat menyadarkan kita bahwa Tuhan menunggu kamu loh, kamu tuh tetap berharga di mata Tuhan. Apapun yang kamu lakukan seperti itu. Menurutku sih. Ya, aku nambahin juga ya, setuju juga sih dengan yang disampaikan Kak Anggit ya. Aku pikir Tuhan itu baik gitu ya. Kalaupun manusia itu bisa punya keinginan untuk datang atau balik ke Tuhan, atau mungkin punya kerinduan untuk berdoa ke Tuhan, aku pikir itu pun inisiatifnya juga dari Tuhan gitu. Jadi Tuhan yang memberi gitu. Jadi kayaknya manusia itu kalau beneran pure ya, murni dia sendiri balik ke Tuhan tuh aku pikir enggak ya. Itu Tuhan yang menginisiasi gitu. Jadi ya aku pikir Tuhan tuh baik
dengan segala cara kreatifnya sebenarnya dia itu pengen anak-anaknya itu tuh yang udah tersesatnya itu balik sama dia gitu. Kadang kita nggak ngerti aja caranya gimana gitu ya. Tuhan bisa pakai orang, bahkan Tuhan bisa pakai peristiwa itu sendiri untuk nyadarin kita, atau Tuhan pakai cara yang lain, bahkan lewat buku aja juga bisa, lewat quote, lewat firman Tuhan terlebih lagi gitu ya. Tapi aku pikir Tuhan sih yang ini ya, yang apa namanya, yang terus apa ya, kayak membuat hati kita itu gelisah, membuat hati kita itu ayo balik lagi ke Tuhan, ayo balik lagi ke Tuhan. Itu sih kalau menurut aku. Ya, ini ada satu pendapat dari rekan kita Kak Iren Listiopa gitu ya. Kak Iren memberi pendapat kalau menurutku kadang Tuhan nunggu kita sampai di titik nol baru kita bisa balik ya kita. Sama halnya kisah anak yang hilang, karena kalau nggak di titik nol meski ikut fellowship di reminder sini sana nggak mempan. Tidak dipungkiri banyak orang ketika jatuh langsung balik ke Tuhan gitu, dan ya itulah faktanya. Tapi harapannya kita yang hadir semua hari ini masa tunggu di titik nol gitu ya, sampai bahkan minus gitu ya, miris sekali gitu kan kalau tunggu di titik nol. Oh, nantilah, nolnya masih jauh gitu ya. jangan seperti itu. Kalau kita bisa sadar sekarang, why not gitu kan. Dan kita sudah di reminder gitu dari diskusi kita, dari orang lain juga memperingatkan kita ya, jangan sampai nunggu nol, apalagi nunggu minus gitu. Pasti lebih dingin gitu ya. Kalau suhu kan 0 sampai minus kan dingin ya. Lebih dingin dan lebih menyiksa itu teman-teman. Jadi ya, ayo sadar sekarang. Menurutku itu juga sih. Ya, menarik ya yang kita Iya, diskusikan gitu malam ini gitu. Cuman ya lagi-lagi gitu, aku pikir memang manusia itu nggak punya ini ya, nggak punya apa, benar-benar kebebasan yang mutlak gitu. Terus juga kalau manusia itu kalau kita lihat ya pasti ada ketergantungan ya, tadi juga udah banyak yang mau bergantung sama hidup, sama aktivitas, sama hal-hal lain gitu ya, bahkan di kehidupan sehari-hari pun banyak gitu ya, kita pasti akan terikat gitu. Nah, cuman aku tuh masih penasaran teman-teman, apakah kebebasan sejati itu tuh benar-benar ada gitu, ataukah mungkin ada makna lain gitu dari kebebasan sejati yang teman-teman ketahui gitu, mungkin bisa di-sharingkan? Ya, oke teman-teman. Ya, mengenai kebebasan sejati, ya cukup menarik karena bagiku ada kebebasan sejati itu ada, yaitu ya Tuhan Yesus Allah kita yang benar, ya Allah kita yang hidup itu sendiri. Gitu. Aku ada ayat, aku ada ingat ayat hafalanku yang aku favoritin di Roma 6 ayat yang ke 18 kalau nggak salah. Ini aku bacakan ya, aku tadi udah cari. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, ini salah satu bukti bahwa Tuhan kasih aku, teman-teman di rumah, bahwa ya hanya dari Tuhan aja gitu loh kita dibebaskan. Tuhan datang ke dunia, melepaskan belenggu dosa kita, memberi kelegaan. Itu sih dari gue. Thank you. Ya, kalau menurut aku, kebebasan yang sejati itu cuman kita dapat di dalam Tuhan, karena hanya Tuhan satu-satunya yang memberikan kita kebebasan. Kebebasan yang sejati, bukan kebebasan yang ada syaratnya, kamu harus lakukan ini dulu baru kamu bisa bebas atau apa. Enggak, justru Tuhan sendiri yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Nah, ada ayat Alkitabnya di Galatia 5 ayat yang pertama. Nah, itu supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, jadi benar-benar ya Tuhan sendiri yang memberikan kita kebebasan itu, kebebasan untuk melakukan hal yang baik, bukan artian kita bebas untuk melakukan hal-hal yang jahat. Mungkin itu menurutku. Ya, oke ya teman-teman, aku juga teringat gitu ya, Yohanes 8 ayat 34 kurang lebih, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan disambung di ayat 36, jikalau anak yaitu Yesus Kristus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kebebasan sejati menurutku ada dan di dalam Yesus. Dan kebebasan sejati itu berbicara tentang kebebasan kita dari dosa gitu ya. Jadi kebebasan sejati kayaknya itu yang kebebasan yang terbaik di antara kebebasan-kebebasan yang ditawarkan dunia gitu, ketika kita bebas dari belenggu dosa. Itu sih. Ya,
Aku baca di ini ya, Yohanes 8 gitu ayat 36. Jadi apabila anak membebaskan kamu, kamu benar-benar bebas. Ini aku baca dari versi AYT, Alkitab yang terbuka. Ya, aku dapat ayat ini tuh dalam gitu ya, karena apabila anak membebaskan kamu, berarti kan memang jelas ya bahwa Yesus yang membebaskan kita gitu, nggak ada yang lain. Kebebasan sejati hanya berasal dari Dia dan kita benar-benar bebas gitu. Bayangin benar-benar bebas. Tadi kan kita ngomong di awal-awal tadi, benar nggak sih bisa benar-benar bebas gitu? Oh, nggak, masih terikat ini. Tapi di sini itu bersyukurnya ya, kalaupun kita terikat, itu kan kita terikatnya itu justru kepada hal-hal yang benar dan menghidupkan, yaitu Kristus sendiri gitu. Karena kan dia sumber ya, sumber dari segala yang baik, segala yang kudus gitu ya. Jadi apa namanya, akan sangat bahagia gitu ya, akan sangat seneng gitu. Bayangin kita, kalaupun kita jadi, kita tetap sih, kita kan jadi hamba gitu, tapi hambanya Tuhan, hambanya Kristus. Udah pasti tracknya juga track yang benar kan, atau Tuhan kita Tuhan yang benar gitu. Jadi bisa dibayangkan betapa bahagianya. Cuman kalau tadi ya Re kan sempat bilang ke kita gimana sih kapan gitu titik kita itu disadarkan gitu ya. Ya aku pikir ketika ya Tuhan menyentuh kita gitu, entah dengan caranya yang apapun kita disentuh dan pasti kita nggak akan mungkin bisa, pastilah udah paling paling nangis kali. Paling nangis, paling iya karena aku sendiri pengalamin gitu ya. Aku ngerasa kok kayak kayak udah jauh banget gitu, tapi ketika beneran Tuhan itu menyentuh aku, itu waktu itu aku baca firman sih, baca firman gitu ya, dan aku tuh jadi nangis gitu, karena aku pikir, ya siapa lagi gitu yang akan ngomong kayak gini gitu selain Tuhan gitu ya. Jadi ya, ya itu dengan aku yang dengan banyak hal yang mungkin aku salah gitu ya di mata Tuhan, dan aku kecewa iya sih, sedih iya gitu, bahkan menyalahkan diri sendiri, mengasihani diri sendiri itu sering gitu ya, tapi ternyata Tuhan tuh jauh lebih besar gitu dengan kasihnya itu kayak kayak apa ya, kayak mau buka tangan gitu dan datang ke aku gitu, dan Tuhan tuh gak meluk gitu. Jadi bagi aku ya dia nggak cuma Tuhan tapi dia juga sumber kehidupan, sumber kasih, dan ya kebebasan sejati hanya di dalam dia, karena setelah itu kan jadi kak jadi plong gitu loh, siapa sih yang bisa membebaskan hati kita gitu, kita bisa nggak mungkin. Kak Anggit bisa membebaskan hariku kan nggak bisa juga gitu, dan itu beneran Tuhan yang lakukan. Amin. Ya, betul sih. Sepakat sih aku akan hal itu. Ketika kita benar-benar merasakan sentuhan dari Tuhan, ya pasti ada perubahan gitu ya. Walaupun dari sisi manusia, ya aku rasa jatuh bangun selalu ada gitu ya. Tapi selalu kalau kita katakan 7 kali kita jatuh, 7 kali kita bangkit juga gitu ya. Ya artinya Tuhan akan selalu menolong, menyadarkan, dan benar-benar menunjukkan hanya ada di dalam diriku lah, diri Yesus gitu, ada kebebasan gitu kan. Dan menurutku kebebasan Kristen ini, kebebasan yang sejati ini adalah perpindahan keterikatan, seperti balik lagi Mbak Santi tadi bilang ya, perpindahan dari kita yang terikat dari hamba dosa menjadi terikat hambanya Allah gitu. Kalau aku boleh analogikan gitu di dalam Kristenan atau kebebasan sejati ini, ya kita kayak ibarat di dalam satu kamar, kita bebas melakukan apapun di dalam kamar itu. Kita tetap terkurung dalam tanda petik, tapi kita bebas gitu. Kita tidak bisa melakukan dosa karena kita akan selalu menyenangkan gitu kan. Kita tidak melawan Allah di dalam ruangan tersebut gitu sih. Itu sih menurutku, tambahan juga. Apa lagi nih? Wah, ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Ya, silakan. Ya, aku setuju sama Mbak Santi tadi. Ya, diingatkan lagi, tadi aku sempat sharingkan aku juga pelayanan gitu ya. Ya, overall itu gitu kembali lagi sama Tuhan. Dari yang aku awal mikirnya, wah aku puji Tuhan bisa tangkap jiwa. Jadi di titik ini sampai aku cuma alatnya Tuhan. Bersyukur dipakai Tuhan. Karena apa? Ini juga jadi turnoverku juga. Jangan dikira yang berbalik ke Tuhan orang yang berdosa aja atau orang yang kenal Tuhan aja. Orang yang udah mengikut Yesus pun ada momen di mana Tuhan pakai untuk kembali ke Tuhan. Itu sih dari aku. Aku ya, nah kalau aku juga punya pengalaman bagaimana
banyak deh, pokoknya banyak pengalaman yang gak baik yang pernah aku alami. Dan di situ tuh kayak aku merasa bahwa kayaknya aku nggak pantas deh, kayaknya aku nggak layak deh untuk melayani Tuhan karena aku berdosa, aku nggak berharga, aku nggak mulia, kayak aku nggak layak melayani Tuhan yang kudus, yang pokoknya yang suci, aku nggak bisa, kayak aku merasa nggak bisa. Nah, tapi ada satu hal di mana Tuhan tuh benar-benar menyadarkan aku bahwa kamu tuh berharga, kamu tuh mulia di mata aku. Apapun yang dunia perkatakan, walaupun dunia memandang kamu seperti kayak, pernah ada pemikiran aku kayak dunia menganggap kamu itu sampah yang gak bisa diperbaiki, rongsokan yang gak bisa diperbaiki lagi, tapi aku dengan tanganku yang perkasa ini akan memperbaiki kamu seperti ciptaan yang baru, bukan hal yang lama lagi. Nah, dan dari situ tuh aku bersyukur banget bahwa wah ternyata aku yang begini, ternyata Tuhan memilih aku untuk melayani Tuhan. Dan hal itu tuh yang membuat aku tuh kayak, aduh Tuhan terima kasih, karena Tuhan telah memberikan aku kemerdekaan yang dimana aku bisa pakai untuk melayani Tuhan, kayak bersungguh-sungguh, kayak ingin menyenangkan dan memuliakan Tuhan tuh kayak sesuatu yang kayak bangga untuk hal yang baik, yang bukan hal yang buruk, kayak gitu sih. Ya, ada satu hal yang sering sekali mungkin ya aku bisa bilang terlupakan gitu ya, ketika kita memandang kebebasan sejati itu, yaitu kacamata iman gitu. Karena kebebasan sejati menurutku hanya bisa dilihat dengan iman gitu ya, dimana seseorang menyadari bahwa dirinya sudah diselamatkan, dirinya sudah bebas dan bebas melakukan apapun dalam Allah gitu, di dalam Yesus gitu kan. Karena kalau balik lagi menurut logika kita, ya mundur lagi deh kita, kebebasan tuh di dunia seperti apa gitu kan. Nah, sehingga kebebasan sejati pun kita tidak anggap itu sebagai sebuah kebebasan, justru keterikatan yang mengikat kita, membebani kita gitu ya. Padahal itulah justru kebebasan sejati. Oleh sebab itu penting sekali untuk melihatnya dengan iman sih teman-teman gitu ya. Jangan sampai kita menilai kebebasan sejati itu dengan pikiran kita, dengan konsep-konsep kebebasan dunia juga. Itu sih menurutku. Ya, setuju ya dengan yang disampaikan Ray gitu. Karena kalau kita itu memandang kebebasan dari konsep dunia gitu, itu sebenarnya justru kebebasannya itu menyesatkan kita gitu. Karena tidak akan membawa kepada kehidupan gitu. Sudah banyak bukti gitu ya. Kalau itu tuh nggak bagus gitu ya. Tetapi ketika kebebasan itu kebebasan yang sejati yang Tuhan beri, yakinlah bahwa memang itu yang membawa pada kehidupan. Dan itu juga yang sering membuat kita akhirnya tidak konsisten kan. Ketika kita menilai dengan konsep-konsep dunia gitu. Oh, kita bebas, ya kita kayaknya bangga bisa melayani, bisa bersekutu, bisa beribadah. Oh, kita bebas. Tapi karena konsep kita masih dunia, akhirnya kita terikat sendiri, akhirnya jatuh lagi. Kita mencari kebebasan lagi di tempat lain ya. Makanya memang betul sih itu ya, iman dan juga yang disampaikan Mbak Santi tadi. Ya, silakan Kak Anggi. Benar, karena Kare udah ngomong kayak gini, ingat ya, kalau karena kita berpikir bahwa Tuhan kan udah memerdekakan kita nih, Tuhan udah membebaskan kita, jadi kita bebas dong untuk melakukan ini. Jadi kayak kita tuh kayak menganggap remeh atau kayak gimana ya, kayak kan Tuhan udah bebaskan kita, jadi kita bisa berbuat seenaknya gitu, kayak yang berbuat dosa pun yang gak masalah karena Tuhan udah memerdekakan kita. Nanti kalau kita salah, kita bisa balik lagi, kayak kita bisa balik terus nanti jatuh lagi, terus kebalik lagi, terus jatuh lagi, balik lagi, kayak cuman berputarnya tuh kayak di situ aja, karena kayak kita tuh berpikir bahwa wah ya seperti yang Kare tadi katakan bahwa seperti itu pokoknya. Ya, menarik ya pembahasan kita teman-teman, tapi tentunya kita sudah dapatlah gambaran besarnya gitu ya tentang kebebasan yang sejati ini. Harapannya sih kita semua, kita berempat dan juga teman-teman di rumah juga semakin nangkep apa sih yang dimaksud dari kebebasan yang sejati, terlebih dengan topik kita free but not lost, kita bebas tapi tidak terhilang gitu kan ya. Di dalam Yesus itulah kita tidak terhilang kan, karena ada radarnya, ada batasnya, yaitu Roh Kudus yang membatasi kita gitu kan. Nah,
tentu masih sangat banyak kalau kita mau explore lebih lanjut ya. Sayang sekali waktu juga membatasi kita. Hampir 1 jam kita live. Artinya kita harus pamit undur diri gitu ya. Tapi sebelum kita akhiri diskusi kita malam hari ini, boleh masing-masing dari kalian berikan closing statement-nya, dari Kak Anggi, terus Joseph, terus aku, nanti Mbak Santi terakhir. Silakan. Ya, silakan Kak Agit beri closing statement Kak. Sebelum kita berbicara. Closing statement malam ini tentang free but not lost, bahwa kebebasan sejati itu kita cuma dapat di dalam Tuhan, tidak didapatkan oleh dunia ini, dan kebebasan yang Tuhan sudah berikan itu kita manfaatkan secara baik, dan kita juga harus bisa untuk menerapkan kebebasan itu untuk orang lain, bahwa kita udah bebas, kamu juga pasti bisa bebas. Jadi kita sebagai makhluk sosial, kita bisa menangkan jiwa. Karena kita udah bebas, maka kita juga bisa membawa orang untuk bebas juga. Seperti itu sih. Amin. Untuk. Ya, kalau closing statement dariku, aku ambil dari Roma 6 ayat 22 ya, bahwa kebebasan sejati itu, kebebasan yang sudah dikasih Tuhan Yesus itu ke setiap kita, ke kita dan yang mendengarkan juga, ya, memanfaatkan kebebasan itu untuk melakukan kebaikan, karena itu yang Tuhan suruh. Itu aja sih, thank you. Amin. Ya, dari ya teman-teman, kita itu diciptakan untuk bebas. Tapi bebas di dalam Allah, bebas bersama Allah. Tanpa Dia, kebebasan tuh hanya ilusi, teman-teman. Tipu-tipu saja, gitu ya. Jadi jangan percaya dengan dunia, tapi percayalah kepada Allah, karena hanya di dalam Dia kebebasan sejati. Amin. Silakan Mbak Santi. Amin. Ya, aku ini aja. Karena kita kan manusia tuh pengen bebas gitu kan. Karena pengen bebas, pilihlah kebebasan yang sejati, yang datangnya dari Tuhan. Karena kalau kita milih kebebasan yang sejati, yang dari Tuhan Yesus, maka itu yang akan membuat kita itu terikat. Tapi terikat pada sesuatu yang kekal, pada sesuatu yang benar, dan hidup kita juga akan diarahkan. Amin. Ya, thank you banyak teman-teman. Thank you Joseph, thank you Kak Anggi, thank you Mbak Santi, dan teman-teman di rumah semua yang sudah ikut berdiskusi, thank you banyak gitu ya. Dan kita masih jumpa lagi di minggu depan dengan topik yang tak kalah menarik tentunya, yaitu topik kita minggu depan tuh no longer slave gitu ya. Apa itu? Silahkan stay tune, follow juga Instagramnya Sabda Resources supaya tidak ketinggalan informasi berikutnya, dan juga jangan lupa jumpa lagi di minggu depan hari Selasa di jam yang sama, di jam 7 malam gitu ya. Oke, kami pamit undur diri sekali lagi teman-teman. Harapannya teman-teman bisa menemukan kebebasan yang sejati. Kita akhiri diskusi kita malam hari ini. Minta Joseph boleh menutup dalam doa. Oke. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, dikuduskan namamu. Terima kasih Tuhan, Kau telah berikan kami, setiap kami yang ada di tempat ini, untuk bersama-sama memahami mengenai apa sih kebebasan itu dalam kacamata iman. Biarlah Tuhan, semua diskusi yang telah kami bahas ini dapat merasuk ke dalam diri kami Tuhan, dan menjadi sebuah hikmat di mana kami memahami bahwa kebebasan yang sejati adalah datang dari Engkau, dan kebebasan itu memberikan kami kekuatan untuk berbuat baik bersama kami dan juga kepada Engkau. Dan Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Kau yang berikan hikmat dan juga kesuksesan Tuhan, agar semua yang kami lakukan semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Thank you teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Terima kasih. Thank you.